Terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di White Shot Indonesia Bebas Pasung. Akan kami lanjutkan kembali. Bagi Anda yang baru bergabung, sudah hadir di studio Profesor Dr. Budi Anakeliat sebagai Guru Besar Keperawatan Jiwa UI. Dok, tadi sempat disinggung mengenai Undang-Undang Nomor 18 di tahun 2014 ini yang mengatur ada dua, ada ODMK atau orang dengan masalah kejiwaan dan juga ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ini perbedaan mendasarnya seperti apa sih, Prof? Jadi kalau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu dulu kita sebutkan juga orang dengan gangguan jiwa berat yang mayoritas itu mengalami schizofren. Yang tadi mendengar suara-suara. Mendengar suara-suara, mungkin memicu perilaku kekerasannya. Berarti levelnya lebih berat begitu, kata-kata demikian. Betul. Inilah yang sebagian itu nggak bisa tertangani oleh masyarakat atau keluarganya, akhirnya dia pasung. Nah, tapi sebenarnya ada kelompok yang paling banyak, yang lebih kurang 6%. Apa itu? Yaitu ODMK. Orang dengan masalah kejiwaan. Orang dengan masalah kejiwaan, ya. Nah, kalau di medik, kebetulan saya perawat, tapi kalau di medik teman-teman dokter mendiagnosanya itu kemungkinan anxietas atau depresi. Nah, tapi yang kita melihat, misalnya kita suka sakit mah, sakit kepala, nggak konsentrasi, atau istilah sekarang galau. Kadang-kadang kan itu kita anggap bukan suatu gangguan. Mungkin kita punya stres yang berat, akhirnya reaksi tubuh kita seperti itu, kemudian proses berpikir kita nggak bisa konsentrasi. Sebenarnya itu pun sudah perlu kita mendapatkan konsultasi. Betul, jadi pasung itu bukan hanya sebagai batasan fisik dari borgol maupun juga dari pemasungan, tapi juga kita terpasung oleh masalah-masalah kita, kekecewaan terhadap diri, masalah-masalah yang kita alami sehingga menjadi stres. Betul. Jadi kalau pasung yang kita bahas barusan, orang memasung anggota keluarganya. Betul. Tapi di dalam kesehatan jiwa kita pun bisa memasung pikiran kita terfokus kepada hal tertentu, only one alternatif, no more alternatif. Akhirnya kita fokus terus ke situ. Itu juga. Makanya kita harus mencari, bukan hanya satu alternatif selalu dalam hidup ini. Kalau nggak tercapai itu, kita harus menyediakan alternatif berikutnya. Kadang orang yang mengalami gangguan atau masalah kejiwaan yang kita bahas yang paling light atau yang paling ringan masalah kejiwaan, datang kepada psikolog maupun juga datang kepada psikiater, itu akan menstigmakan diri, oh saya mempunyai masalah. Tapi kan kadang orang berpikir bahwa ia tidak punya masalah, ini stres biasa. Tinggal di kota besar, tinggal di kota yang begitu kompetitif, himpitan ekonomi semakin berat, ya tentu pasti stres. Betul. Itulah yang kita lihat bahwa kami tenaga kesehatan di kejiwaan ini pun di stigma. Jadi setiap ketemu psikiater, setiap ketemu dokter atau perawat jiwa dianggap sudah gangguan. Padahal mereka itu bisa melakukan promosi kesehatan jiwa, yaitu kita yang sehat ini bagaimana supaya semakin sehat kejiwaan kita, entah itu dalam problem solving kita, entah itu dalam menata kehidupan kita, atau memanage stres-stres ringan kita. Nah, tetapi karena konotasi yang tadi dianggap paradigma yang seperti itu. Ini yang perlu kita tingkatkan awareness masyarakat bahwa datang ke perawat jiwa, datang ke psikolog, datang ke psikiater, nggak mesti kita sudah gangguan jiwa. Tapi ngomong soal awareness ini, Prof, ini juga kalau kita perhatikan tadi kasus-kasus yang seperti di Ciamis, yang seperti di NTB, di Lampung dan sekitarnya, itu seperti ada pola bahwa keluarga yang memasuk ini berasal dari keluarga yang kurang berpendidikan dan juga dengan tingkat ekonomi yang sangat miskin. Setuju juga dengan statement tersebut, Prof? Saya tidak setuju, karena kami temukan juga misalnya di kota tertentu, di kota ya dia memasung anaknya 3 orang di dalam kamar dengan gangguan jiwa juga. Orang tuanya atau anaknya gangguan jiwa? Orang anaknya gangguan jiwa. Tapi orang tuanya yang memasuk. Pendidikannya tinggi. Pendidikannya tinggi. Iya. Justru dia kadang-kadang susah kita masuk. Terutama di perumahan-perumahan ya. Susah kita masuk karena mereka udah punya level sosial yang bagus. Sehingga kita untuk masuk ke dalam, itulah kita butuhkan kader kesehatan jiwa tadi, tetangganya yang dekat dengan dia. Supaya awareness itu meningkat. Jangan sampai berlama-lama karena semakin cepat kita temukan. Baik, Anda juga berarti menemukan bahwa masalah pasung ini juga terjadi di kota-kota besar. Di permukiman-permukiman penduduk yang notabene adalah kelas mampu. Betul, tapi dia memasungnya kadang-kadang kita anggap masung itu kan di borgol. Nah, seperti tadi di Ciamis juga kan ada dimasukin di rumah tertentu. Tapi kan bisa aja kamar di rumah pun menjadi rumah tertentu juga. Betul, kan? Termasuk pemasungan. Termasuk juga itu pemasungan. Pemasungan tidak boleh. Nah, dari sejumlah kasus yang Profesor tangani, yang kita lihat di tayangan televisi, mana pasien yang layak untuk dibebaskan dari pasung, mana pasien yang memang harus ditempatkan dalam satu ruangan isolasi? Ada suatu kondisi di mana harus diakses oleh seorang yang profesional, baik itu perawat jiwa, psikiater ataupun psikolog ya. Nah, tetapi di situ kita putuskan itu adalah apakah dia membahayakan dirinya, membahayakan orang lain,
dan membahayakan sekitarnya. Oke, itu takarannya. Itu takarannya, membahayakan. Kalau dia tidak membahayakan, misalnya lah di Jawa Timur ada 70 yang sudah kita lepas, kita nggak bawa ke rumah sakit jiwa kok. Tapi ada juga beberapa yang kita anggap membahayakan tadi, maka dirujuk ke rumah sakit jiwa. Demikian juga di provinsi-provinsi yang lain. Oke, sebelum dialog ini berakhir, Prof, mungkin ada yang ingin disosialisasikan untuk seluruh lapisan masyarakat untuk ikutan atau ikut serta dalam pemberantasan Indonesia Bebas Pasung. Baik, yang pertama, kita seluruh masyarakat pasti punya tetangga, pasti punya RT, pasti punya RW. Mari aware kita terhadap lingkungan kita. Segera bawa mereka, kalau ada mereka yang dipasung, ke puskesmas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu tadi masyarakat. Tolong pemerintah dari presiden sampai RT juga mari perhatikan warga kita supaya jangan berlama-lama dipasung. Sebab kami menemukan ada dipasung 17 tahun dia udah minta izin kepada RT RW-nya dan kepada polisi juga. Berarti diizinkan. Berarti kita pun yang pemangku kepentingan ini belum aware juga terkait dengan itu. Kemudian yang terakhir, bukan hanya urusan pasung kita tentang kesehatan jiwa, tapi juga semua gangguan jiwa, semua yang ringan tadi, semua yang sehat, mari kita lakukan bersama-sama dan kita fokuskan di puskesmas, di pelayanan primer kita. Gimana mau revolusi mental kalau mentalnya belum sehat? Betul. Revolusi mental juga menyangkut hal ini. Jadi jika ada kolega Anda maupun juga Anda yang mengalami masalah gangguan jiwa, jangan takut untuk periksakan kepada perawat jiwa maupun juga psikolog maupun juga psikiater. Dan ternyata bisa diakses di puskesmas. Bisa diakses di puskesmas dengan bantuan BPJS, contohnya seperti itu. Lalu jika Anda mengalami atau mempunyai kerabat dengan gangguan kejiwaan, jangan dipasung karena pasung bukanlah solusi. Betul. Dan terima kasih Prof sudah hadir di sini. Demikianlah bincang-bincang kita pemirsa mengenai Indonesia Bebas Pasung, dan Wacut masih akan kembali dengan informasi-informasi dari dunia bisnis dan ekonomi dalam segmen Metro Bisnis bersama rekan kami Gilang Ayunda. Tetaplah bersama kami.